Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan motor Supra 125 nih, motornya suaranya kasar, dilihat rantai ketengnya ini juga sama, rantai ketengnya cuman ini bekas oli kering. Wih, mantap bos. Yang itu servis ganti oli, mungkin pekerjaannya udah semua. Nah, mungkin ini nih yang mau dibahas nih, cara pemasangan rantai keteng Supra 125 ya. Buat pemula lumayan lah, nambah-nambah ilmu. Oke, siap. Pemasangan rantai keteng Supra X 125. Langkah awal yang harus diperhatikan itu noken asnya harus keadaan top, dia bebas bergerak, bisa itu dia nih yang dinamakan bebas. Nah, posisi si kruk asnya, spinnya mesti di depan, mesti sejajar dengan coakan yang ada di noken as tuh. Jadi si posisi kruk asnya itu di TMA, titik mati atas, posisinya begitu. Nah, itu ini cara memasukkan rantai keteng. Nah, dimasukkan dulu, terus dipasangnya di belakangnya dulu, di kruk as, tempelkan seperti itu. Kemudian, nah ini nih bekas karet keteng yang habis. Nah, ini yang baru itu lebih kelihatan menonjol. Nah, buat rel rantai ketengnya masih tebal. Buat memasukkannya itu bisa dari belakang, bisa juga dari depan, karena itu bolongnya nyambung. Nah, ini dimasukkan dari depan nih. Posisinya dimasukkan dari depan. Dia di tengahnya itu ada bolongan tuh buat ngunci si karet nih. Iya, karena di sini ada bodinya jadi nggak terlalu kelihatan. Ini bautnya buat khusus, baut roll keteng yang ada di blok. Nah, model bautnya begitu tuh. Nah, masuk, kalau di dalam tuh dia masuknya begitu. Nah, jadi si karetnya itu berputar bebas, dan jangan lupa ada ring kuningan. Nah, kalau buat masanginnya itu rantai ketengnya agak ditarik, digoyang-goyang supaya bolongannya pas tuh, bolongan dari bloknya yang buat baut sama bolongan yang di karet keteng yang bolong tadi, karena posisinya dia harus masuk. Kalau itu bodi yang hitamnya kebuka itu kelihatan tuh bolongannya. Berhubung ini bodinya nempel, jadi agak susah ya buat dilihat. Karena ini kalau buka bodi Supra X 125 yang injek itu harus ngebuka semua. Nah, biar meminimalisir pekerjaan, masih bisa tuh diangkat sedikit-sedikit. Baru mulai. Cuman agak susah juga nih buat lihat Dikasih tahu. masukin nih. Mesti pelan-pelan, dan mesti dicek tuh kalau udah dipas, udah masuk baut. Kalau dia masuk ke bolongan si karet nih, nah diputerin pakai jari telunjuk ini, dia muter, nggak ngejepit. Kalau ngejepit dia nggak muter, berarti dia nggak pas. Agak susah juga ya, agak ribet juga nih, mesti dibuka dikit. Nah, itu dia tuh bolongannya tuh. Nah, bolongannya setelah dirasa pas dari lubangnya, setelah lubangnya masuk, coba dikencangkan dengan baut T10. Nah, alangkah baiknya dicek lagi nih,
dicek topnya lagi dari crop as, siapa tahu kegeser-geser malah nanti motornya nggak nyala. Nah ini kayaknya udah pas nih. Nah, ini yang dinamain gear timing, itu gear depan noken as ini dia nih. Nah posisinya kalau top itu ada titiknya itu di depan, dan itu ada centilannya masuk ke ada coakan di noken as. Nah, dia masuknya ke situ tuh. Nah coba kita pasang nih. Nah cara pasangnya begitu tuh, atasnya dulu dinaikin, bantu pakai obeng setting. Obeng settingnya kalau nggak top tuh digerakin. Nah itu buat nyungkil rantai. Posisi top itu titiknya di depan, dan kalau dilihat lebih teliti lagi itu di headnya itu ada model kayak apa ya, kayak tanda segitiga. Nah itu mesti pas sama titiknya, dan coakan noken as itu mesti pas di coakan gear timing, jadi dia nyatu. Nah ini posisi top nih. Posisinya itu garisnya lurus semua dari crook as, ada spinya itu lurus sampai depan. Nah ini bautnya baut 12, ada ringnya. Asal nempel dulu, tapi mesti ingat itu belum dikencangin, biar posisi rantainya itu tegak. Ada bagian yang belum terpasang. Nah ini bisa dibilang platnya plat roll. Kalau Supra X125 injek itu ada tambahannya ini, plat rollnya. Nah ini yang lamanya nih, habis geriginya buat penahan keteng. Nah ini yang baru masih bergerigi. Nah itu buat dudukan keteng, rantai keteng. Dia posisinya di sini. Nah jangan lupa juga nih, di sini ada bosnya nih. Nah kadang suka lupa, bosnya tuh suka nempel di yang lama. Kalau beli seset itu sama plat-platnya, sama karet-karetnya. Pakai baut 12, ada ring. Iya posisinya itu buat nahan kestabilan rantai keteng. Nah ini roll bawahnya, ini yang lamanya tuh habis tuh. Nah ini yang baru, buat bantalan rantainya itu masih ada, kalau yang lama habis. Nah ini dia, bautnya baut L5 modelnya juga begitu. Dipasangnya itu posisinya di bawah. Kencangkan pakai baut L, langsung aja dipatenin biar nggak lupa, langsung dikencengin. Nah kalau udah kenceng dan dicek kembali tuh rollnya tuh itu mesti muter. Kalau dia peret berarti ada yang salah. Nah ini buat ngencangin plat roll yang di atas, dia bautnya baut 12. Setelah dikencangkan, dicek. Nah
ini harusnya main naik turun buat mengontrol kekencangan rantai keteng, buat menstabilkan. Roll sudah terpasang, plat roll yang atas sudah terpasang. Nah, ini bisa dibilang sulingan keteng. Fungsinya sulingan keteng itu untuk menekan plat roll. Jadi si roll yang ada di plat itu bisa tertekan. Nah, ini pairnya nih. Pairnya itu ujungnya tarik-tarik aja sedikit biar lebih kencang suaranya, biar lebih halus. Jangan terlalu kencang juga, asal ditarik aja. Nah, ini sulingannya. Di atasnya itu ada karet, dimasukin per, nah, baru di bautnya baut 14. Jangan lupa ada ringnya ring kuningan, ring tembaga. Jangan lupa dibersihkan. Ingat posisi gear timing yang di depan nih, yang baut 12 yang nempel di nokenas itu belum dikencangin. Nah, itu pemasangannya, sulingannya dulu, baru pairnya, baru bautnya. Nah, dia langsung nekan ke platnya. Si rollnya langsung nekan keteng tuh. Posisinya udah bagus ya, udah manteng lah. Nah, tinggal dikencangkan. Ini baut 14 pakai kunci 14. Dicek kembali. Kalau misalkan dia main, berarti dia pemasangannya bener tuh. Nah, dia nonjok ke platnya. Tinggal 12 yang depan nih, baut 12 yang di noken as, tinggal dikencangin. Kalau misalkan susah buat ngencengin karena belum masuk si magnet, itu bisa tuh pakai obeng ketok langsung juga bisa. Biar dilihat posisi topnya, biar jelas. Nah, kalau begini itu buat posisi top biar jelas. Nah, ini gear starter nih yang nyambung ke mesin, cuman di situ ada lahar bambunya dulu, baru dimasukin, baru dipasang. Nah, ini buat gear buat penyambung dari dinamo starter ke gear yang besar itu tuh, dia biar muterin mesin starter. Kalau di motor baru nih, di motor matic ini udah nggak ada nih dinamo starter, dia udah pakai sensor. Nah, itu dia pemasangannya, asnya, lalu gear penghubung antara dinamo starter ke gear selar. Nah, itu ada bosnya buat gear mesin ya. Ini dia magnet. Sebelum pemasangan, magnetnya dicek kembali, dibersihkan ulang, dicek kembali. Setelah bersih baru kita pasang. Nah, di situ itu ada coakannya tuh di magnet tuh. Coakannya itu buat masukin spin magnet.
Nah dia nempel, nah itu masuknya ke situ ke magnet. Tapi buat pemasangan jangan langsung dipasin, kalau dipasin kadang nggak pas. Ambil magnetnya dari atas, diputar sedikit, kalau dia bunyi tuh klek, dia langsung masuk gitu caranya tuh. Jangan langsung pas ada spinnya terus dimasukin magnetnya, kadang dia suka nggak pas, suka bengkok, kalau nggak spinnya suka melejit. Tapi kalau dari atas diputar pelan-pelan itu pasti spinnya pasti masuk, dia ngeklop banget. Nah di sini mestinya ada ringnya nih, berhubung ringnya nggak ada langsung aja dipasang bautnya, karena ini bautnya juga baut ring, harusnya sih ada. Nah posisi top dilihat kembali tuh, mesti lurus spin magnet sampai ke titik gear timing, dia mesti lurus, garis lurus. Ini posisi udah pas, nih udah top. Nah ini cara ngencenginnya, dia pakai baut 17. Harusnya sih pakai tracker, berhubung trackernya dipakai sama mekanik sebelah nih. Kita pasang aja, mungkin diganjel ya dari titik-titiknya magnet. Cuman agak susah juga nih posisinya nih, karena di depan aneh nih kamera nih nggak terlalu leluasa, mungkin agak lama sih di sini. Cuman di sini buat nahan aja nih, buat nahan si magnet biar nggak muter, jadi biar bisa dikencengin. Itu pakai as tracker magnet. Bisa juga pakai baut 14 yang panjang tuh, biasanya tuh baut knalpot, baut tudukan knalpot yang di belakang tuh pas banget tuh. Dia agak panjang. Nah posisinya begitu tuh, baru kita kencengin. Ini posisinya agak ribet juga nih, ribet sama kamera di depan. Nah kan jatuh lagi. Nah sebenarnya fungsinya buat itu doang sih, buat dia diem biar bisa diputar. Cuman agak ribet. Nah dapat nih. Nah begitu tuh ini suka melejit. Nah setelah melejit gini tuh, yang nempel di centilannya itu mesti di ketok-ketok dikit tuh biar lurus lagi tuh centilan yang di magnet. Sip, mantap. Dirasa masih kurang, ini mestinya ada trackernya nih, kalau enggak pakai ini yang sabuk buat bukaan penbel tuh bisa tuh, dia diputar, ditempel di situ tuh, putar. Berhubung mekanik yang satu lagi bongkar CVT tuh, dia lagi dipinjem nih, jadi pakai alat seadanya, yang penting bisa dan nggak merusak. Sebenarnya sih kalau nggak ada kamera sih gampang banget nih, cuman berhubung ruang geraknya sedikit dipindahin, tapi ini posisinya sudah enak. Ya sudahlah, pelan-pelan saja bro. Nah si topnya udah berubah kan, karena tadi dikencengin. Nah kita topin lagi tuh, posisinya mesti rata.
baut depan belum dikencengin ya. Nah, pakai obeng ketuk, jangan terlalu kencang, pelan-pelan aja, karena yang nempel di sononya itu nempelnya tuh ke noken as. Nah, tadinya pengen digetok tapi jangan deh, ini salah nih kalau digetok, karena di situ itu noken as krok as, takutnya nggak center lagi. Ini masih penasaran nih karena belum dirasa kenceng nih. Nah, dicoba nih pakai baut nih. Nah, baru DPD ini, baru ini kenceng. Dicoba dicek kembali di magnetnya, jangan sampai ada baut nempel di magnet. Nah, sekalian ngelap juga sekalian ngecek nih apakah ada baut. Nah, jika masih packingnya masih bawaan motor, itu kalau belum sobek itu nggak usah dilem juga, dia kuat, nggak pernah bocor. Kecuali udah diganti packingnya, wajib dibuka, nggak usah dilem juga. Kalau bawaan ori udah pasti nggak bocor. Tapi sih kalau misalkan ada sobek sedikit, daripada kerja 2 kali ya dibersihin aja, ganti packing baru. Nah, mungkin demikian aja ya penjelasannya ya. Ini tinggal pemasangan aja, pemasangan baut-bautnya. Posisi kan sudah top, sudah terpasang. Nah, begitulah caranya ganti rantai keteng Supra X125 buat pemula sih lumayan, ada pencerahan sedikit. Maaf nih buat para suhu nih, karena saya juga baru belajar mainan YouTube. Iya, mungkin penyampaiannya kurang bagus, mohon dimaafkan. Semoga gambarnya bisa menjelaskan dari omongan saya yang kurang pas. Ahai. Terima kasih, semoga videonya bisa bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.